Oke guys, kali ini gue mau ngebahas film yang berjudul The Last Victim. Film ini menceritakan tentang perkoboi-koboyan dan juga mbak-mbak gemes yang tangguh. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Di suatu malam, ada sebuah mobil yang dikendarai oleh koboi yang bernama Jack. Jack yang bersama dua rekannya, yaitu Monroe dan juga Snoopy, menuju ke sebuah warteg yang menjual daging celeng barbecue. Sesampainya di sana, sementara Monroe dan Snoopy menunggu di luar, Jack masuk ke warteg untuk menemui teman masa TK-nya dulu yang bernama Manny. Jack berniat menghabisi Manny karena telah mengopen OB mantan istri Jack yang bernama Donna. Manny yang sedang santai menikmati daging celeng barbecue terlihat ketakutan. Dia merasa nyawanya terancam. Manny berusaha untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Namun, apalah dikata, Jack yang tidak percaya bualan buaya, dia tidak menggubris omongan Manny. Jack yang hobinya udut, dia makin tersulut emosinya ketika ibu si pemilik warteg melarangnya merokok di wartegnya. Dengan bermodalkan pistol kocok, Jack mengheadshot Manny dan juga ibu pemilik warteg celeng. Sementara di luar, suami dari pemilik warteg celeng datang dengan membawa shotgun S12K dan berhasil menghabisi Monroe. Dia pun masuk ke dalam warteg untuk menghabisi Jack. Namun pada akhirnya Jack berhasil menghabisi bapak itu. Setelah berhasil mendapatkan WWCD di Erangel, Jack dan Snoopy membersihkan TKP. Mereka menyeret mayat-mayat ke mobil dan mengambil rekaman CCTV. Akan tetapi, tanpa disadari oleh Jack, dia memutus salah satu jari milik korban penembakan yang terjepit pintu mobil dan meninggalkannya di lokasi tersebut. Keesokan harinya, tepatnya di Colera, Meksiko, Susan yang baru bangun tidur, dia menyelesaikan kegiatan yang ditulisnya satu persatu. Setelah selesai bermain dengan anjing kesayangannya yang bernama Waldo, Susan dan suaminya yang bernama Richard, mereka bersiap-siap untuk pergi berlibur. Mereka berniat menghabiskan waktu untuk berlibur ke puncak. Sementara di tempat lain, Sheriff Herman akhirnya tiba di TKP. Dia berhasil menemukan jari milik salah satu korban penembakan tersebut. Di sana dia telah didului oleh Deputi Mindy yang sedang melakukan olah TKP. Mereka pun bekerja sama untuk menemukan pelaku penembakan tersebut. Di waktu yang sama, di tempat lain, Ted dan kakaknya Bull sedang berlatih menembak. Ted yang kesal selalu diperlakukan semena-mena oleh kakaknya Bull.
Ted pun menemukan ide untuk menakut-nakuti Bull. dengan senjata. Namun karena niatnya bercanda, Ted pun tidak membunuh Bull, akan tetapi dia malah dipukul oleh kakaknya. More of a match trick, I guess. It's a fucking joke. It's fucking done, man. Tak berselang lama, Jack dan Snoopy tiba di rumah Bull. Akan tetapi Bull kesal dengan Jack karena telah membawa masalah ke rumahnya. Namun Jack berhasil menenangkan Bull, dan Bull bersedia membantu Jack untuk mengubur mayat-mayat tersebut di Purgatory, di mana tempat tersebut merupakan tempat suku-suku setempat membakar orang-orang yang telah meninggal. Sementara di tempat lain, Susan dan Richard telah sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu di puncak Yetz Olal. Susan pun kesal kepada Richard karena dia mengajak ke tempat itu, namun tempat yang mereka tuju telah ditutup untuk umum. Tanpa kehabisan akal dong, mereka memutari gerbang Yetz Olal. Mereka berhasil masuk dan sampai di puncak Yetz Olal. Karena tempatnya sejuk dan juga sepi, Susan dan Richard pun menikmati keindahan alam tersebut sambil menghisap puntung daun kering sisa kemarin malam. Hingga pada akhirnya mereka berniat mengadu mekanik di tempat tersebut. Namun karena si anjing Zalan, si Waldo, kabur lari ke dalam hutan, Susan pun meminta Richard untuk mengejarnya ke dalam hutan. Namun, tiba-tiba, Richard pun akhirnya tewas ditembak oleh Jack yang entah datang dari mana. Dan alhamdulillahnya, Susan berhasil melarikan diri dengan melompat ke dalam jurang. Jack, Bull, dan Snoopy membagi tugas untuk mencari keberadaan Susan. Sementara di tempat lain, Sheriff Herman dan Deputi Mindy sedang ngerumpiin teman mereka yang bernama Sheriff Dale karena tidak becus dalam bekerja. Jack terus berusaha mencari keberadaan Susan, hingga pada akhirnya Susan hampir saja ketahuan. Dia pun berhasil sembunyi di balik bongkahan batu besar. Singkat cerita, malam pun tiba. Susan pun bersembunyi di bebatuan. Dia memeriksa HP-nya yang telah kehabisan baterai untuk melihat foto suaminya. Susan pun berusaha untuk tetap tegar dan bangkit dari kesedihan. Dia berhasil menyalakan api untuk menghangatkan badannya. Susan pun terkesima dengan batu di sampingnya. Ternyata bagus juga untuk dijadikan batu akik. Dia pun menandai batu tersebut dengan menuliskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Keesokan harinya, Sheriff Herman menemukan Deputi Dale yang sedang santai membaca komik Naruto. Sheriff Herman pun menanyakan kerjaan yang diberikan ke Deputi Dale, yaitu menyelidiki siapa pemilik jari yang tertinggal di warteg tempo hari. Namun karena Deputi Dale seorang polisi pemalas, ia pun tidak menyelesaikan pekerjaannya. Sheriff Herman pun kesal dan memecat Deputi Dale. Dia akhirnya meminta Deputi Mindy untuk menyelidiki satu-satunya barang bukti tersebut. Sementara di tempat lain, Jack berhasil menemukan tempat persembunyian Susan. Beruntung Susan sudah pindah dari tempat itu. Dia hanya menemukan catatan milik Susan.
Sementara itu, Susan berhasil menyelinap ke tempat Snoopy membakar mayat suaminya. Dia pun kesal karena Snoopy mengambil barang-barang milik suaminya. Susan pun memberanikan diri untuk menjerat leher Snoopy hingga ia modar. Dan untuk terakhir kalinya, Susan melihat mayat suaminya yang gosong di lahap api. Tidak lama kemudian, Jack dan Bull menghampiri Snoopy. Mereka melihat Snoopy yang sudah meninggoy. Susan melarikan diri dan bersembunyi ke dalam lubang bekas tambang. Sementara Jack kembali ke mayat Snoopy untuk mengambil senjata yang dipakai Ted untuk mengancam Bull waktu itu. Sementara di tempat lain, Sheriff Herman menemukan Waldo, anjing milik Susan, dan membawanya. Keesokan harinya, Susan pun telah sampai di suatu tempat. Dia menemukan bekas perkemahan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Di sana dia berharap menemukan air, namun karena tempat itu telah lama ditinggalkan, sehingga dia tidak menemukan apa-apa di sana. Alhamdulillahnya, tidak jauh dari lokasi itu dia berhasil menemukan aliran sungai. Dia pun langsung turun dan meminum air tersebut. Susan dikejutkan oleh Jack yang tiba-tiba muncul di depannya. Jack pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan akan membunuh Susan saat itu juga. Namun, syukurnya keberuntungan masih berpihak kepada Susan. Pistol kocok milik Jack meledak di tangannya sendiri akibat salah satu pelurunya diisi Ted dengan peluru bantut. Dan untuk kesekian kalinya, Susan berhasil melarikan diri. Sementara di tempat lain, Sheriff Herman dan Deputi Mindy berhasil menemukan pemilik jari yang tertinggal, yaitu jari milik Monroe. Mereka mendatangi tempat tinggal Monroe, yang merupakan tempat tinggal Bull dan Ted. Sheriff Herman menginterogasi Ted dan berhasil menemukan titik lokasi tujuan Jack dan Bull mengubur mayat lewat peta yang ditandai oleh Bull. Setelah menginterogasi Ted, mereka langsung meluncur ke lokasi Jack dan Bull. Sementara itu, Susan berhasil kembali ke mobilnya dan berusaha menghidupkan mobilnya. Namun sial, Bull mendengar suara mobil milik Susan. Bull pun menembaki Susan, dan Susan berhasil sembunyi di dalam mobil tersebut. Bull mendekati mobil, akan tetapi Susan akhirnya berhasil epic comeback setelah mencuri Lord dari tangan Bull. Bull akhirnya disekap di dalam mobil. Namun karena Bull terus mengoceh dan memanas-manasi Susan, Susan pun akhirnya membakar Bull hidup-hidup di dalam mobil tersebut. Hingga akhirnya Susan pingsan di tengah jalan dan ditemukan oleh Sheriff Herman dan Deputi Mindy. Mindy merawat luka Susan dan memberikan obat penenang untuk Susan.
Akan tetapi, di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Deputi Mindy pun ternyata telah bersekongkol dengan Jack dan menembak Sheriff hingga tewas. Setelah membunuh Sheriff, Mindy membelokkan mobil menuju ke arah Jack dan akan menyerahkan Susan pada Jack. Namun beruntung kali ini Susan berhasil memberontak dan melarikan diri. Sementara Mindy berusaha mencegah Susan dan terseret oleh mobil. Hingga akhirnya Mindy ditabrak oleh Jack hingga modal. Jack pun berhasil menghentikan Susan. Susan yang sempoyongan akibat obat penenang pun berhalusinasi dan membayangkan suaminya seolah-olah memberikan isyarat bahwa Susan harus tetap hidup. Susan pun membayangkan bahwa Jack ini adalah psikopat buruk rupa dan berhasil menghabisi si Jack. Scene pun pindah ke 6 bulan kemudian, di mana Susan yang telah kembali ke California, dia mengajar di salah satu universitas dan menyampaikan materi tentang sejarah zaman dulu dengan mengaitkan kejadian yang pernah ia alami. Susan pun akhirnya kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, ternyata di dalam rumah dia sudah ditunggu oleh Ted untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Dan Susan pun menyampaikan bahwa yang Ted alami sama dengan yang ia alami. Dan akhirnya mereka berdamai dan mereka pun bahagia hidup di Jerman. Film pun tamat. Oke guys, mungkin segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Kalau ada kesalahan gue mohon maaf. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Wassalam.